Makna kata menuntun dalam konteks pendidikan adalah mendidik dengan memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan kepada peserta didik untuk mencapai potensi terbaik mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah Sulawesi Selatan dimaknai sebagai upaya untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat, terutama dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur yang ada. Di Sulawesi Selatan, nilai-nilai sipakalebi atau saling memuliakan atau menghargai, sipakatau saling menghargai atau saling memanusiakan dalam kondisi apapun, dan sipakainge atau saling mengingatkan. Menuntun berarti membantu individu atau mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan pendidikan dengan konteks budaya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, memasukkan materi pembelajaran tentang sejarah dan budaya Sulawesi Selatan dalam setiap contoh-contoh materi pembelajaran agar siswa dapat mengenal dan menghargai warisan budaya mereka. Nah, yang kedua, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada seni dan tradisi lokal seperti tari, musik, atau kerajinan tangan. Yang ketiga, mengadakan lokakarya atau seminar yang melibatkan tokoh masyarakat dan budayawan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka kepada generasi muda. Nah, dengan langkah ini, pendidikan dapat lebih terintegritas dengan konteks budaya, sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga memahami dan melestarikan identitas budaya mereka. Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena dasar pendidikan di Indonesia hendaknya mencapai kekuatan kodrat alam dan zaman. Jika memaknai dari kodrat alam, maka pendidikan hendaknya disesuaikan pada konteks sosial budaya bangsa Indonesia. Indonesia memiliki beragam karakteristik kebudayaan antar daerah. Tentunya hal tersebut mempengaruhi pendidikan suatu daerah. Pendidikan di Indonesia bagian timur tentunya berbeda dengan pendidikan di Indonesia bagian barat maupun tengah, sehingga pendidikan perlu memperhatikan konteks sosial budaya suatu daerah. Sebagai seorang guru, seharusnya mengajar dengan memperhatikan kondisi tempat tinggal peserta didik. Apabila meninjau dari kodrat zaman, pendidikan hendaknya disesuaikan dengan zamannya. Pendidikan saat ini menekankan pada aspek keterampilan abad 21, di mana pembelajaran berpusat dan berpihak kepada peserta didik. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan murid dengan saudara sebagai profesi pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Artinya, guru memiliki tugas yakni menuntun kekuatan yang ada pada diri peserta didik dan mengembangkan potensi untuk mencapai kebahagiaan dalam dirinya. Dalam proses menuntun, peserta didik bebas mengembangkan dirinya, namun tetap dalam pantauan guru. Guru sebagai pamong yang tugasnya yaitu mengarahkan dan memberi tuntunan agar peserta didik tetap berada pada arahnya dan tidak membahayakan dirinya, sehingga peserta didik menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan murid memiliki relevansi yang kuat dengan peran saya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, saya bertanggung jawab untuk membimbing siswa menuju pemahaman diri yang lebih baik, serta membantu mereka mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Sebagai pendidik, harus memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya memberikan atau mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberdayakan siswa untuk menjadi individu yang mandiri dan kritis. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun bermakna bahwa guru membimbing dan mengarahkan perilaku dan pertumbuhan siswa agar tetap terarah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada.
Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam bermakna kondisi peserta didik yang tidak dapat dirubah seperti watak, karakter, tingkah, kecerdasan, serta kondisi sosial dan budaya tempat ia berada. Guru tidak bisa mengubah sifat dasar peserta didik, namun dapat menuntun agar muncul sifat-sifat baiknya dan menuntut mengabulkan sifat-sifat buruknya. Kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu di mana guru memberikan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada agar siswa memiliki keterampilan dan kemampuan beradaptasi sesuai zamannya, seperti karakter, citizenship, kewarganegaraan, critical thinking, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi, serta menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Guru menuntun kecerdasan budi pekerti siswa dengan memberikan teladan atau contoh yang baik kepada siswa, seperti kata pepatah guru, kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya, siswa mengamati dan meniru perilaku guru. Maka, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa memberikan teladan baik dalam bertutur kata maupun berperilaku. Dasar pendidikan yang keempat adalah sistem Among. Ingarso Suntolodo di depan memberi teladan. Berarti seorang guru harus memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid dan menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ingmadya Mangkarso, di mana di tengah membangun kehendak, berarti guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berwarkarsa dan berkreasi bersama siswa dengan berperan sebagai narasumber dan penuntun bagi siswa. Yang terakhir, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan, artinya seorang guru tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran atau rekomendasi dan hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya, cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Dengan penerapan ini, sistem Among dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan pendidikan dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaga anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya.